Selamat datang di channel Papua Bangkit untuk Melawan. Pelabelan teroris kegerilyawan Papua Merdeka persempit ruang dialog. Jayapura, suarapapua.com. Untuk menyelesaikan persoalan Papua ini, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Tubagus Hasanuddin dalam diskusi soal Papua, hari Kamis 2/12 mengakui penetapan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua oleh pemerintah pada tanggal 25 April lalu, mereduksi isu Papua menjadi masalah keamanan. Dengan menetapkan KKB sebagai teroris justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi. Padahal selama 34 tahun negara melakukan operasi militer, dengan 13 operasi militer itu juga tidak pernah selesai. Berikutnya menambah efek trauma kekerasan bagi orang asli Papua, kata Hasanuddin. Seperti dilansir voaindonesia.com, dampak lainnya adalah dapat mengganggu upaya mendorong pembangunan orang asli Papua yang lebih komprehensif, korban jiwa dapat terus bertambah dan anggaran negara makin terkuras untuk operasi kontraterorisme. Karena itu, Hasanuddin setuju mengedepankan pendekatan humanis. Dia sepakat dengan hasil tim penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, tentang 4 isu menjadi sumber utama konflik di Papua. 4 sumber utama konflik di Papua yaitu masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, masalah operasi militer, semua hal yang membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarginalkan serta kegagalan pembangunan Papua. Hasanuddin mengungkapkan selama tahun 1966 sampai tahun 2000 terdapat 13 kali operasi militer di Papua yang menimbulkan trauma, yakni Operasi Bratayuda tahun 1966 sampai tahun 1967, Operasi Sadar dan Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas tahun 1970 sampai tahun 1974, Operasi Senyum tahun 1977 sampai tahun 1978, Operasi Sapu Bersih tahun 1978 sampai tahun 1982, Operasi Gagak I dan Gagak II tahun 1985 sampai tahun 1987, Operasi Kasuari I dan Kasuari II tahun 1987 sampai tahun 1989, Operasi Rajawali, Rajawali II dan Rajawali III tahun 1989 sampai tahun 1995, serta Operasi Pengamanan Daerah Rawan tahun 1998 sampai tahun 2000. Ditambahkannya, konsep penyelesaian persoalan di Papua tidak konsisten. Dia mencontohkan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, UP4B, pada tahun 2011 sampai tahun 2014 kurang efektif dan tidak efisien. Selain itu, meski ada pendekatan kesejahteraan, pemerintah tetap mengirim ribuan personel keamanan ke Papua. Menurut Hasanuddin, penerapan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang berlaku sejak 2001 tidak maksimal. Dia mempertanyakan penetapan otonomi khusus tanpa peraturan presiden sebagai acuan operasional sehingga otonomi khusus ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan diduga membuka celah korupsi dana otonomi khusus. Berdasarkan hasil penelitian dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, setidaknya terjadi 204 kekerasan selama tahun 2010 sampai tahun 2020. Terdiri dari 118 kasus, 57%, oleh Gerakan Papua Merdeka, 42 kasus, 21%, oleh warga sipil, 28 kasus, 14%, oleh aparat TNI dan Polri, dan 16 kasus, 7%, oleh orang tidak dikenal. Jumlah korban dari 204 kasus kekerasan itu adalah 1.869 orang, termasuk 356 orang meninggal. Korban tewas ini terdiri dari 250 orang, 70%, warga sipil, 46 orang, 13%, personel TNI, 34 orang, 9%, personel PLRI, dan 26 orang, 7%, anggota gerakan separatis. Dalam diskusi tersebut,
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menekankan sedari awal lembaganya memang menolak penetapan status KKB di Papua sebagai organisasi teroris karena hanya akan melanggengkan kekerasan. Taufan Damanik menjelaskan berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, pelanggaran yang terjadi terhadap orang Papua adalah pelanggaran atas hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi termasuk berpendapat, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Menurut Taufan Damanik, Komnas HAM sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk membantu penyelesaian persoalan di Papua. Menurut kami adalah suatu yang mendesak untuk segera memperbaiki kondisi hak asasi manusia karena itu terkait dengan eksistensi dan masa depan orang asli Papua terutama di dalam Indonesia. Sehingga tidak lagi ada perasaan bahwa dia tidak dianggap menjadi bagian dari Indonesia, ujar Taufan Damanik. Taufan Damanik mengatakan perbaikan kondisi HAM di Papua ini mendasar karena berkaitan dengan harkat dan martabat orang-orang yang menjadi korban siklus kekerasan di Papua, serta orang asli Papua menjadi korban buruknya kondisi kesehatan dan pendidikan di Papua. Juga dibutuhkan sinkronisasi dan memadukan penanganan di bidang sosial politik dan sosial ekonomi dalam upaya menghentikan kekerasan di Papua. Komnas HAM meminta kepada pemerintah untuk memperlebar ruang dialog agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara damai. Dr. Vince Tebay, anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai menyampaikan sejumlah usulan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Perlu ada jeda kemanusiaan. Coba semua berhenti dulu dan kita fokus satu ini. Berhenti dari konflik senjata. Berhenti dengan segala janji pembangunan fisik sementara konflik jalan terus dan terjadi korban di sana-sini, tutur Vince. Pemerintah pusat harus membuka diri untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Kemudian membangun Papua dengan demokratis dan bermartabat. Pemerintah harus segera menarik militer dari seluruh wilayah Papua dan mengutamakan pendekatan kemanusiaan yang damai. Vince meminta pemerintah mencari peta jalan penyelesaian Papua dengan membuka dialog antara Jakarta dan Papua. Pemerintah perlu mencari penyelesaian melalui masyarakat dengan karakteristik masyarakat setempat dan melibatkan orang-orang yang mengetahui budaya orang Papua.